Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekatur merupakan Biro Umroh Haji Khusus berpengalaman di mana kami telah memberangkatkan ribuan jamaah, baik umroh maupun haji. Mekatur dan Lizara menghadirkan layanan berkualitas dan bertekad untuk terus menjadi travel haji dan umroh yang teramanah dengan sistem akuntabilitas, terpercaya dan sehat. Didukung dengan tim yang berakhlakul karimah, profesional dan solid, kami siap melayani para tamu Allah dengan pelayanan yang prima dan dengan sepenuh hati. Dan pastinya dengan pembimbing dan mutawif yang berpengalaman dan profesional. Mekatur dan Lizara selalu berkomitmen penuh dengan pelayanan terbaik, berlandaskan syariat Islam dengan menyediakan fasilitas premium, terpercaya dan terjangkau, berupa hotel yang dekat dengan Baitullah, kemudian jadwal penerbangan yang pasti, manasik di gedung sendiri, dan kami juga terdaftar di Kemenak, bersertifikat IATA, dan pasti tergabung dalam asosiasi terbesar di Indonesia, yaitu Asosiasi Ampuri. Mekatur terus berkomitmen untuk memberikan kajian edukasi serta tayangan-tayangan Islami dengan syiar dakwah kami melalui media podcast kami, dan dengan dukungan pastinya brand ambassador kami. Kami juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada pihak-pihak yang selalu membantu program CSR kami. Pastinya kami terus berinovasi untuk jamaah Mekatur. Untuk itu, silakan bergabung bersama kami. Mitra terpercaya Anda beribadah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Sahabat Mekatur dimanapun Anda berada, dari studio Mekatur Umroh Haji dan Travel, kami berdoa mudah-mudahan sahabat Mekatur dimanapun Anda berada dalam keadaan sehat walafiat, penuh keberkahan bersama keluarga tercinta. Pada kali ini kita masih pada sesi Babus Sabr, bab sabar dari kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam Nawawi. Pada kali ini kita akan membaca hadis yang ke-26 dari kitab Riyadhus Shalihin, atau hadis yang kedua dari Babus Sabr. Waqala al-muallif rahimahullah, Imam Nawawi memulakan wa an Abi Sa'ad bin Malik bin Sinan al-Khudri, dikenal juga dengan Abu Sa'id al-Khudri. Dalam beberapa hadis, dalam beberapa kitab hadis dipersingkat dan lebih diperkenal dengan Abu Sa'id al-Khudri. Kata beliau menceritakan apa yang ia lihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An-nasan, sesungguhnya masyarakat, minal ansari, dari sahabat Ansar. Sebagaimana yang kita tahu, sahabat ada yang disebut muhajirin dan ada yang disebut dengan Ansar. Sahabat yang membersamai Nabi meninggalkan Mekah menuju Madinah disebut dengan muhajirin. Sementara sahabat-sahabat Nabi yang berasal dari Madinah disebut sebagai An-Ansar. Abu Sa'id al-Khudri menceritakan bahwa masyarakat Ansar pada ketika itu sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'alu Rasulullah, mereka datang jumpa kepada Nabi dan meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Meminta apa saja? Meminta mungkin makanan,
minta mungkin pakaian, mungkin minta kurma. Datang Nabi melihat surban Nabi bagus diminta. Ada yang jumpa Nabi mengadukan keluarganya dalam kesusahan, minta kepada Nabi. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, setiap kali Nabi didatangi oleh sahabat-sahabat Ansar, meminta kepada Nabi, fa'atahum, maka Nabi memberikan kepada mereka. Maka permintaan mereka selalu dipenuhi oleh Nabi. Luar biasa. Nabi sosok yang amat mulia, yang tidak pernah mengecewakan orang. Nabi tidak pernah membuat orang lain kembali dengan tangan kosong. Apapun yang diminta Nabi berikan. Meminta pendapat, Nabi berikan pendapat. Meminta nasihat, Nabi berikan nasihat. Meminta keputusan, Nabi berikan. Meminta makanan, Nabi sampaikan. Fa'atahum, maka Nabi memberikan kepada mereka. Tsumma sa'alu, kemudian datang lagi orang-orang minta kepada Nabi. Fa'atahum, maka Nabi memberikan juga. Subhanallah. Nabi tidak pernah mengecewakan orang, sahabat Mekatur. Nabi tidak pernah membuat orang kembali dengan tanpa hampa. Nabi tidak pernah memupus harapan orang yang menjumpai beliau. Ya. Tsumma sa'aluhu fa'atahum. Nabi selalu memberikan permintaan-permintaan persahabatnya. Hatta nafida ma indahu, sampai habis. Sehingga wajar kemudian kita mendengar cerita Ibunda Aisyah mengatakan, tidak ada lagi gandum di dapurnya. Tidak ada lagi roti yang bisa dinikmati pada hari itu. Bahkan Ibunda Aisyah pernah menceritakan dapur baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ngepul asapnya beberapa hari. Tetapi Abu Sa'id menunjukkan kepada kita Nabi di tengah keterbatasannya tidak pernah mengecewakan orang. Atau mungkin juga karena sudah dikasih ke orang sampai tidak ada. Hatta nafida ma indahu. Sampailah apa yang Nabi punya itu enggak ada lagi. Faqala lahum hina anfaqa kulla syai'in biyadihi. Pada saat semua yang dimilikinya telah diberikan. Ketika semua yang dimilikinya telah diberikan, dinikmati kepada para sahabat. Anfaqa kulla syai'in. Setelah segala sesuatunya itu dibelanjakan, diberikan kepada orang lain, dihibahkan, dihadiahkan. Maka Nabi mengatakan, ma yakun indi min khairin. Semua kebaikan yang saya punya, semua tabungan yang ada pada saya, kata Nabi. Celengan yang saya miliki, kata Nabi. Harta simpanan yang saya miliki, kata Nabi. Falan addakhirahu ankum. Saya tidak menyembunyikannya lagi. Tidak ada yang tersisa, semuanya udah aku berikan. Seperti mana yang engkau lihat, kami tidak punya apa-apa lagi, kata Nabi. Tidak ada yang tersisa. Semuanya udah kami berikan. Lantas Nabi mengatakan, wa may yasta'fif yu'ifahullah. Siapa yang menghargai diri sendiri, siapa yang menjaga diri dari meminta-minta, nanti Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dirinya. Mungkin kita bisa membayangkan Nabi sesungguhnya sedang mendidik sahabatnya untuk tidak bergantung pada orang. Tapi bukan berarti kemudian Nabi mengecewakan mereka. Justru pada saat semuanya telah diberikan, Nabi mengatakan, wa may yasta'fif, siapa yang menjaga diri, tidak bergantung pada orang lain, tidak meminta-minta kepada pihak yang lain,
maka nanti Allah akan jaga dia. Wa may yastaghni, siapa yang merasa cukup, bersyukur. Bersyukur atas apa yang dimiliki. Menerima dengan sukacita apa yang Allah berikan padanya. Yughnihillah, maka Allah akan mencukupkan bagi dirinya. Wa may yatasabbar, dan barang siapa yang berusaha untuk bersabar, bertahan dengan kesabaran, yusabbirhullahu, maka nanti Allah akan membuat ia sabar. Sahabat Mekatur, ada 3 pesan yang disampaikan oleh Rasulullah. Orang yang tidak bergantung kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, orang yang bergantung kepada orang lain, selalu menginginkan yang dimiliki orang lain, maka nanti jiwanya akan rusak. Dan barang siapa yang merasa cukup dengan pemberian Allah, yang qanaah dengan anugerah Allah, maka Allah akan jadikan ia menjadi orang yang bahagia. Sementara orang yang merasa kekurangan, tamak dengan yang dimiliki orang lain, ingin mendapatkan kenikmatan sebagai kenikmatan orang lain, tidak bisa bersyukur atas anugerah yang diberikan, dia akan menjadi pribadi yang fakir karena selalu kurang. Dan yang ketiga, siapa yang berusaha sabar, bertahan, dia tidak mengadukan kecuali mengadu kepada Allah. Dia tidak meminta pertolongan kecuali minta tolong kepada Allah. Ia tidak curhat atas persoalan hidupnya kecuali curhat kepada Allah. Yusabbirhullah, nanti Allah akan menjadikan dirinya sebagai pribadi yang tangguh. Wa ma u'tiya ahadun ata'an, tidak ada pemberian yang paling utama melebihi minas sabr, dari kepada kesabaran. Tidak ada anugerah yang paling utama, tidak ada pemberian yang paling hebat kecuali pemberian Allah yang bernama sabar. Justru kesabaran inilah yang akan membuat seseorang menjadi qanaah, bersyukur, bahagia, ridho atas yang dimiliki. Sementara pada saat seseorang kehilangan syukur dalam dirinya, maka yang tersisa hanyalah kesedihan, yang tersisa hanyalah kemelaratan, selalu berkurang, merana. Sahabat Mekatur, jangan kemana-mana. Kita akan kembali selepas pariwara berikut ini, masih bersama Mekatur. Bapak Ibu sudah siap semuanya? Ini umroh musim dingin kita yang kesekian ya Pak ya. Gitu, karena musim dingin ini mulainya dari bulan November bahkan ya, udah dingin. Tapi di Januari ini hati-hati, bisa minus. Jadi minus itu bisa -5, -2. Kondisinya naik turun di sana, up and down gitu. Jadi nanti sekian, besok anget. Pastinya Mekatur akan selalu mensupport Bapak Ibu ibadah. Ini di luar Bapak Ibu memberikan kewajibannya ke kami akan, andai kata terjadi penuh sesak di Al-Haram, saya akan memberikan gratis Bapak Ibu untuk naik bagikar. Dengan fasilitas yang bagus,
ibadah kita insya Allah tambah bagus. Mekatur, Keren banget. Mekatur, Luar biasa. Mekatur, Alhamdulillah. Alhamdulillah sahabat Mekatur, kita kembali lagi dalam segmen kajian Riyadhus Shalihin spesial dipersembahkan oleh Mekatur, Umroh, Haji, and Travel pilihan Anda semuanya. Masih tentang kesabaran. Tidak ada anugerah terbaik yang diberikan oleh Allah kepada kita kecuali anugerah kesabaran. Kelapangan dada untuk menerima segalanya. Hadis yang ke-27, wa an Abi Yahya Suhaib bin Sinan. Sahabat yang bernama Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu berkata, qala, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, sahabat Mekatur, ajaban, sungguh menarik, exciting, sungguh amat menakjubkan, li amril mu'min, perkara bagi orang mukmin. Urusan orang mukmin itu menarik. Persoalan orang mukmin itu amazing. Yang dimiliki oleh orang mukmin itu sungguh menakjubkan. Kenapa? In amrahu kullahu lahu khairun. Sesungguhnya urusan semuanya bagi orang mukmin itu baik, khair. Maka orang mukmin itu menjalani kehidupan dengan khair, selalu baik. Tidak ada yang tidak baik. Maka orang mukmin selalu mengharapkan khair dari Allah. Apapun yang ia lewati, khair. Karena ia meyakini bahwa semua perjalanan kehidupan ini berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setiap keputusan Allah adalah keputusan yang khair. Walaisa dzalika, dan tidaklah yang sedemikian itu li ahadin, bagi setiap orang, dan tidak ada kebaikan, tidak ada khair itu dimiliki oleh setiap orang kecuali yang dimiliki oleh orang mukmin. Artinya urusan yang selalu khair ini tidak dimiliki oleh orang lain, hanya dimiliki oleh orang mukmin. Betapa nikmatnya kita ini menjadi orang mukmin. Sebab dari bangun tidur, beraktivitas, sampai nanti tidur lagi, khair. Bagaimana kita tidak bersyukur sejak kecil, menjadi remaja, menjadi pemuda, sampai dewasa dan tua, semuanya khair. Orang mukmin di rumah khair, di jalan khair, di kantor khair, di segala tempat selalu khair. Dan ini tidak ada kecuali bagi orang mukmin. Orang lain tidak memiliki keistimewaan ini. In asabathu sarra, kalau seandainya kenikmatan, kelapangan hidup, kemudahan rezeki menyapa, memeluk, syakaro, maka ia bersyukur. Maka kalau kita lihat, sejatinya kata Nabi, bukan kita yang menjumpai kebaikan, tapi kebaikan yang menjumpai kita. Bukan kita yang mengejar-ngejar harta, tapi harta yang akan memeluk kita. In asabathu sarra'u, kalau kemudahan, kesenangan, kebahagiaan, anugerah,
kenikmatan itu menimpa orang mukmin, syakar, maka ia bersyukur. Ini jadi menandakan sekuat apapun kita mengejar, kalau ia bukan bagian kita, tidak mendapat. Tapi orang lari, sekuat apapun ia lari, kalau itu bagian yang telah Allah takdirkan bagi dirinya, akan dinikmati juga. Maka pada saat mendapatkan kenikmatan bersyukur, orang mukmin akan mendapatkan fakana khairan lahu, maka baginya baik belaka. Maka dengan keyakinan ini, kita tidak akan mengambil haknya orang lain. Dan kita tidak pernah menuduh orang lain mengambil hak kita. Apa yang telah Allah tetapkan untuk kita akan sampai ke alamat kita. Dan anugerah yang Allah berikan kepada orang lain tidak akan mungkin nyasar ke tempat kita. Maka syukur akan menjadi kebaikan bagi kita. Wa in asabathu dharra, kalau keburukan menimpanya, kalau keburukan menyapanya, kalau kesedihan mengganggunya, dharra lawan daripada sarra, dhar, sabaro, sabar. Maka betul kata ulama akidah, tidak ada yang mematikan dan menghidupkan kecuali Allah. Tidak ada yang memberi dan menyabut kecuali Allah. Tidak ada yang menganugerahkan dan yang menahan kecuali Allah. Kalau seandainya penduduk bumi bersepakat untuk memberi kebaikan bagi kita, tapi Allah katakan tidak, setetes kebaikan tidak akan sampai kepada kita. Kalau seluruh penduduk bumi bersepakat untuk menciderai kita, mencelakai kita, tapi kata Allah tidak, maka kulit kita pun tak akan pernah tergores dengan kejahatan tersebut. Maka orang mukmin selalu khair, mendapatkan anugerah, kesenangan, kebahagiaan, kenikmatan, syukur. Maka tidak ada yang tersisa dari syukur kecuali khair, baik. Apabila ditimpa musibah, kesedihan, kemelaratan, ujian hidup, sakit, sabar, maka tidak ada yang tersisa daripada kesabaran kecuali kebaikan. Sehingga kata Imam Al-Ghazali, al-imanu juz'an, al-imanu nisfan. Keimanan itu ada dua bagian. Nisfu syukrin, separuhnya adalah kesyukuran. Wa nisfu sabrin, dan separuhnya lagi adalah kesabaran. Syukur akan menghasilkan sabar, dan sabar akan melahirkan syukur. Sahabat Mekatur, mudah-mudahan Allah memberikan umur yang panjang, berkah kepada kita semuanya, kesehatan yang melimpah kepada kita semuanya, agar kita dapat melanjutkan perjalanan kehidupan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kenyamanan dan kekhusyukan, serta melimpahkan keberkahan bagi keluarga, keturunan anak kita semuanya. Hadani Allah wa iyyakum ajmain, wallahu waliyyut taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subuh di Madinah bikin menggigil karena mencapai 14 derajat Celcius. Sahabat Mekatur, alhamdulillah pagi ini setelah melaksanakan sholat subuh berjamaah, para jamaah bisa kita saksikan dan kita lihat banyak yang menggunakan pakaian hangat dan juga jaket untuk melindungi badannya dari dinginnya kota Madinah. Nah, ini dia 3 tips bagi para jamaah yang ingin berumroh di bulan Januari agar lebih hangat dan lebih nyaman. Pertama, jamaah boleh membawa atau menggunakan pakaian hangat atau jaket, bahkan menggunakan slayer ya, yang gunanya untuk melindungi leher sehingga terasa lebih hangat
atau mungkin juga boleh menggunakan kupluk ya, sehingga telinga ini bisa tertutup dan menjaga dari dinginnya suhu udara saat itu. Kemudian yang kedua, teman-teman boleh menggunakan tumbler ya untuk menyimpan air hangat atau mungkin air panas ya, teh ataupun kopi, sehingga kita melaksanakan ibadah di dalam masjid itu bisa sambil menikmati air panas atau teh yang sudah kita bawa. Nah, yang ketiga, jangan lupa teman-teman untuk selalu menggunakan lip balm dan minum yang teratur ya, sehingga keringnya kota Madinah ini tetap bisa terjaga dengan menjaga kelembaban yang ada di tubuh kita. Itu saja tips dari kami, semoga bermanfaat.